channel. Thank you udah klik video ini dan selamat datang di YouTube channel aku. And this is my first video on YouTube. So, seperti judulnya, kali ini aku bakal share tentang perlengkapan baby baru lahir. Nah, selain tentang baby and mom, aku bakal banyak share konten seperti make up, tutorial, review produk, pokoknya banyak hal di YouTube channel aku. Makanya jangan lupa untuk subscribe YouTube aku dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan video-video aku berikutnya. Oke moms, langsung aja. Sesuai judulnya aku bakal nge-share tentang apa aja sih perlengkapan bayi baru lahir. Nah, ini aku share supaya ibu-ibu baru di luar sana tuh tahu apa aja sih kelengkapan bayinya, apa aja yang harus dibeli. Nah, jangan sampai juga membeli keperluan yang sebenarnya nggak perlu nih untuk baby newborn ya. Nah, ini juga aku akan share sesuai pengalaman aku. Oke, jadi yang pertama itu baju. Tentunya baby kita tuh perlu baju. Nah, di sini saran aku untuk moms di rumah nggak usah beli baju newborn tuh banyak-banyak. Karena kan kita tahu ya, baby newborn itu tuh gedenya cepet. Jadi bajunya tuh cepat sempit. Jadi beli secukupnya aja. Waktu aku kemarin itu membeli semua perlengkapan baby aku tuh secara online. Nah, jadi aku beli baju babynya itu yang paketan. Jadi kalau moms cari di Shopee, pasti baju newborn itu banyak banget muncul berbagai macam paket dengan berbagai macam merek. Nah, aku membeli dengan merek Nova yang seperti gini. Ini harganya sekitar 275.000. Nanti moms dapat 18 piece atau masing-masing 3 pasang. Masing-masing 3 pasang lengan panjang, 3 pasang lengan pendek, sama 3 pasang yang lengan kutung dengan berbagai macam warna yang lucu-lucu banget. Nanti moms tinggal pilih. Nah, karena di rumah aku itu seringnya AC, terus malam juga kan tidurnya pakai AC. Jadi aku membeli lagi piyama tidur dengan merek Winteku. Kayak gini. Celana sama baju terpisah. Nah, ini aku beli 2 atau 3, 2 kayaknya ya, 2 pasang. Nah, harganya sekitar 27.500. Pokoknya nanti gambar sama harga-harganya aku tulis di bawah, link Shopee-nya juga aku akan tulis di description box di bawah. Nah, yang aku suka dari si merek Winteku ini, yang lengan panjang size newborn ini, dia tangannya itu modelnya kayak gini. Jadi kalau moms takut babynya kedinginan, tinggal dilipat aja ke dalam. Nah, jadi tangannya tuh nggak keluar, jadi nggak kedinginan. Begitu juga sama bagian kakinya, bisa dilipat. Nah, kayak gitu. Aku juga merekomendasikan moms di rumah untuk membeli sleep suite atau jump suite yang seperti ini. Nah, ini sebenarnya lebih mudah dan lebih nyaman sih menurutku pakai ini. Nggak ribet juga karena atas bawahnya itu udah nyatu. Dan aku juga nyarinya yang tangannya bisa dilipat gini nih. Nah, di sini kalau yang ini kakinya sudah dari sananya bentuknya tertutup. Nah, lagi-lagi di sini jadi moms tuh hemat, nggak perlu membeli sarung tangan dan sarung kaki. Kalaupun moms di rumah tetap mau membeli sarung tangan dan sarung kaki, aku saranin nggak perlu banyak-banyak karena nggak bakal lama juga dipakai dan kayaknya nggak semua baby itu nyaman pakai sarung tangan. Yang ada tuh sarung tangannya malah hilang-hilangan ketika dicuci. Kalaupun mungkin membeli 2 atau 3 pasang udah cukup sih. Nah, untuk ini aku beli harganya sekitar 199.000, itu dapat 3 pasang dan ini bahannya bagus banget. Ini yang impor. Oke, yang selanjutnya itu adalah bedong bayi atau swaddle. Nah, di sini saran aku untuk moms nggak usah membeli banyak-banyak bedong. Nah, bedong kan fungsinya kita mau hangatin bayi kita nih, karena kan baru lahir tuh rentan ya, takut dia hipotermia atau kedinginan. Nah, terus juga nggak bakal lama nih, paling mungkin sebulan lah paling lama tuh baby akan nyaman untuk dibedong. Selebihnya dia udah pakai baju aja, baju yang seperti tadi. Nah, jadi saran aku moms cukup membeli mungkin 4-5 piece. Ya, pokoknya nggak usah banyak-banyak, takut malah nggak kepake. Di sini kalau aku membeli dengan berbagai macam bahan ya. Di sini aku membeli yang bahan maslin. Ini sih yang paling aku suka bahannya. Dia tuh dari bambu. Dia tuh ada serat-seratnya gitu. Nah, jadi bikin baby tuh tetap hangat namun juga nyaman dan tetap ada sirkulasi.
Ini juga selain buat bedong, kalau nanti memang babynya udah nggak kepake, ini tuh bisa banget buat nutupin stroller, buat apa namanya, alas kalau buat baby kita supaya nggak gumoh. Terus juga bisa buat nutupin kalau kita mau ASI di publik gitu loh. Jadi berguna banget sih kalau yang ini, menurut aku ya sangat recommended. Yang bahannya muslin itu banyak banget dijual di Shopee. Terus aku juga membeli yang merek dari Nova, sama seperti bajunya tadi. Ini juga sebenarnya bagus banget. Ini lembut, nyaman, dan agak stretchy. Jadi ketika ngebedongnya juga gampang banget, tetap hangat, dan sangat recommended. Oke, selanjutnya Moms tentunya butuh handuk nih buat babynya mandi. Di sini aku menyarankan Moms minimal punya 2 buah handuk. Aku pun membelinya 2 buah, jadi ketika satu dipakai, satunya punya backupan. Nah, ini aku beli, lucu banget, gemes banget. Ini dari Little Farmer House. Ini katun 100% ya Moms, jadi ini nyerep banget kalau babynya habis mandi. Harganya itu sekitar 48.000, pokoknya nggak sampai 50.000, dan worth it banget sih yang ini. Selanjutnya Moms perlu Wonder Pad. Nah, Wonder Pad ini nih alas popok baby ya Moms, supaya kalau baby kita pipis atau gumuh atau muntah tuh nggak langsung kena ke kasur kita, kan ribet ya kalau harus ngejemur di kasur. Nah, ini tuh aku beli mereknya Little Farmer House juga. Harganya hampir 70.000. Pokoknya sekitar 69-70.000. Ini depannya bahannya tuh halus banget, dan belakangnya itu plastik. Jadi kalau yang dulu tuh mereknya kan yang plastik itu kan baru dialasin sama bedong. Nah, ini tuh kalau Moms sudah punya yang ini, Moms tidak perlu lagi pakai alas di bawahnya. Bahannya lembut banget, dan anak aku pun nyaman banget tidur beralaskan dengan si Wonder Pad ini. Ini apa sih, recommended banget sih menurut aku. Moms perlu banget punya ini. Nah, selanjutnya itu Moms perlu popok baby. Nah, di sini popok baby dikembalikan ke Moms. Moms mau pakai yang sekali pakai buang yang banyak dijual di pasaran itu di supermarket, atau pakai Cloudy. Apa sih Cloudy? Cloudy itu popok kain Moms nih yang kayak gini. Nah, kebetulan kalau anak aku tuh aku nggak pakein popok yang sekali pakai buang itu, karena ibu aku nggak suka aku pakai itu, katanya takut iritasi, takut segala macem, bla bla bla. Jadi aku pun setuju juga sih, jadi memang aku pakein si baby aku tuh pakai Cloudy, dan ini juga worth it dan nyaman banget dipakai sama anak aku. Ini aku beli yang merek Kian Hue. Luarannya ini harganya sekitar 10.000 sampai 11.000. Bahannya itu luarnya parasut dan dalamnya itu bahan yang lembut banget. Di sini awalnya tuh aku beli hanya 5 pieces karena aku mau coba dulu nih ke baby aku, takutnya dia nggak nyaman. Tapi ternyata setelah dipakai cocok banget, nyaman banget, nggak nyebabin iritasi juga. Jadi akhirnya aku nambah lagi belinya beberapa pasang. Nah, ini nanti dalamnya itu bolong untuk dimasukin si insert popoknya tuh kayak gini tuh Moms. Ini tuh ada microfiber ya, namanya microfiber 4 lapis gitu. Kalau Moms beli di Shopee tuh banyak banget, tapi awas dapatnya yang tipis. Aku beli insertnya itu yang merek Babyland, dan ini recommended banget. Banyak macem, dari yang mahal sampai yang murah. Ada juga yang bahannya bambu, dan itu harganya agak mahal sih. Kalau ini insertnya sekitar 11.000, ini sekitar 10 sampai 11.000. Jadi satu popok itu Moms mengeluarkan uang cukup sekitar 22.000 atau sampai 25.000 untuk yang merek ini ya Moms. Kalau Moms pakai merek yang lain, Baby Leon contohnya, itu satu popok dan insert itu sekitar 36.000. Kembali lagi ke budget Moms di rumah. Nah, kalau pakai ini tentunya aku pun merasakan bahwa lebih hemat, jadi aku nggak perlu mengeluarkan budget untuk membeli pampers yang sekali pakai buang itu. Oh ya, by the way, ini juga bisa dipakai bahkan sampai usia 2 tahun, karena ini bisa di-adjust ukurannya. Ini bisa digedein dan bisa dikecilin sesuai ukuran baby kita. Ini tadi aku kecilin karena
masih baby aku baru sekitar sebulan lebih, jadi aku masih kecil, ini bisa sampai 2 tahun. Oke, selanjutnya Mams perlu tas buat pergi-pergi gitu, dia per bag. Itu di sini aku membeli dengan merek Snowy. Ini kebetulan aku membeli darurat, buru-buru banget karena ternyata aku harus bersalin lebih cepat dari tanggalnya. Jadi aku beli ini harga sekitar 100 ribuan, 110 ribu. Dan ini ukurannya yang paling besar. Dengan harga 100 ribu sih menurut aku ini worth it ya. Karena bahannya juga bagus, tebel, talinya juga kuat, dan muat banyak banget. Nah, Mams terserah kalau mau belinya yang ransel atau yang model tenteng kayak gini. Ini kemarin aku beli karena sekalian untuk aku bawa ke rumah sakit. Itu. Nah, selanjutnya Mams juga perlu bak mandi. Di sini aku nggak nunjukin, aku nggak bawa bak mandinya. Bisa aku taruh gambarnya di sini atau di sini. Aku beli bak mandinya itu harganya sekitar 50 ribu yang bahan plastik. Nah, mungkin buat Mams yang punya budget lebih bisa beli bak mandi yang berdiri atau yang punya standingnya. Jadi itu lebih memudahkan lagi Mams kalau buat mandiin baby. Jadi nggak perlu berjongkok-jongkok di bawah gitu. Oke, selanjutnya juga di sini ada gendongan kain. Nah, untuk aku punya gendongan kain. Ini mereknya Petit Mini. Kebetulan ini gift dari teman aku dan ini bener-bener berguna banget. Jadi aku sangat saranin Mams untuk punya minimal 1 gendongan kain. Nah, ini gendongan kainnya kayak gini. Ini nanti ada ukurannya. Biasanya memang kalau Mams beli di e-commerce tuh ada ukurannya. Ukurannya itu menyesuaikan dengan berat badan Mams saat ini gitu. Dari S, M, L, XL itu tergantung berat badannya. Ini tuh gampang banget, cuma kayak gini. Jadi tinggal dimasukin, nyilang gitu, tinggal babynya masuk ke sini. Dan kalau untuk merek ini tuh bagus banget. Ini nyaman, lembut, dan tebal. Baby aku kalau aku gendong pakai ini tuh langsung tidur nyaman banget. Nah, Mams juga mungkin perlu nursing pillow atau bantal menyusui. Nah, di sini aku nggak beli bantal menyusui karena aku udah punya sebelumnya bantal di rumah dan itu cukup buat membantu aku ketika aku menyusui. Nah, buat Mams yang belum punya, lebih baik Mams untuk membeli bantal menyusui ini karena ini membantu untuk membuat posisi menyusui Mams itu lebih nyaman nih. Aku kasih gambarnya contoh bantal menyusui itu seperti apa. Itu ada di berbagai macam merek dan berbagai macam harga. Nah, yang selanjutnya itu Mams perlu yang namanya caddy bag. Caddy bag itu seperti ini nih. Ini bentuknya kotak, dijual nggak selalu kotak, ada yang berbagai macam bentuk dan berbagai macam merek. Kalau aku kebetulan beli yang mereknya Zozo, ini harganya sekitar 133.000. Ini untuk meletakkan keperluan baby, keperluan buat mandi, keperluan buat ganti popok. Di sini aku naruh bedong, popok-popok baby. Klodi yang tadi itu aku taruh semua di sini. Di sini juga ada kapas, ada kasa. Pokoknya ini keperluan mandinya baby, ada hand sanitizer. Jadi kalaupun dipindah kemana-mana tuh gampang banget, mudah banget. Jadi ini berguna banget deh. Perlu, wajib banget buat Mams untuk punya ini. Nah, selanjutnya ini untuk Mams-Mams yang tidak menyusui babynya secara langsung. Nah, seperti aku kebetulan aku tidak menyusui babyku secara langsung karena satu dan lain hal. Jadi itu aku menyusuinya melalui botol. Jadi aku pumping dulu lalu masukkan ke botol. Nah, di sini saran aku untuk Mams tidak perlu membeli botol yang langsung banyak gitu loh, karena botol baby itu kan juga cocok-cocokan nih ya Mams. Jadi lebih baik saran aku untuk membeli satu merek satu botol dulu. Ketika Mams sudah tahu untuk babynya nyaman pakai botol itu, baru deh Mams membeli cadangan botol lainnya. Nah, kebetulan kalau aku menggunakan botol merek Pigeon yang Pepenek White, aku lupa juga, pokoknya yang buat peristaltik itu supaya nggak kembung mungkin ya fungsinya. Nanti aku masukin gambarnya. Padahal apa, aku beli tuh sekitar yang kecil untuk newborn tuh sekitar 60.000 sampai 100.000 tergantung Mang belinya di mana. E-commerce jauh lebih murah sih.
Moms perlu punya sterilizer untuk botol. Di sini isinya untuk mensterilkan botol-botol baby kita ketika setelah dicuci. Jadi kita sterilkan lagi supaya lebih bersih. Kan kita mau ya baby kita tuh sehat. Jadi kita maksimalkan pembersihan botol baby kita dengan si steril laser botol ini. Di sini aku punya yang merek Crown Baby, itu aku lupa harganya, itu juga aku dapetnya gift dan mungkin aku akan insert gambarnya nanti. Dan menurut aku itu sangat perlu banget untuk baby kita, untuk menjaga kebersihan botol supaya baby kita juga sehat terus. Nah, selanjutnya moms perlu kasur untuk baby kita tidur. Nah, di situ banyak banget dijual di e-commerce dengan ukuran dan bentuknya, ada yang kotak kayak kolam, ada yang cuma alas aja. Nah, kebetulan kalau yang aku hanya yang alas aja. Aku emang nggak prefer beli kasur baby yang besar-besar. Nah, yang terakhir yang perlu moms punya yaitu perlengkapan untuk kesehatan bayi, contohnya termometer, penghisap ingus atau penghisap lendir. Nah, itu wajib banget moms punya untuk jaga-jaga ketika si babynya kurang sehat. Tapi kita berdoa semoga baby kita selalu kadang-kadang sehat. Oke, nah berikut yang nggak perlu moms beli untuk baby newborn. Nah, yang pertama itu baju buat pergi-pergi. Lagian baby newborn mau kemana sih bun? Paling cuma ke rumah sakit untuk imunisasi aja. Dengan pakai baju-baju yang tadi sudah dipakai pun juga udah lucu-lucu kan. Nah, jadi lebih baik save mom punya uang untuk keperluan-keperluan yang lain. Yang kedua, gurita bayi. Moms nggak perlu banget beli gurita bayi karena juga sudah tidak direkomendasikan oleh dokter anak ya bun. Terus selanjutnya yang nggak perlu moms beli juga sepatu baby. Ya sama kayak baju ya moms, baby mau kemana sih? Cukup pakai kaos kaki aja kalau moms mau, atau dengan baju jumpsuit tadi kan kakinya udah ketutup tuh. Jadi ya udah bagus banget, udah aman banget juga. Jadi nggak perlu punya sepatu baby. Mungkin nanti kalau dia udah umur 2 tahun, udah setahun, udah bisa jalan tuh, boleh deh moms beli sepatu bayi. Nah, yang terakhir yang nggak perlu moms beli juga adalah bantal. Karena sebenarnya nih moms, baby itu nggak perlu tidurnya tuh pakai bantal. Malah justru bantal itu meningkatkan resiko kematian mendadak pada bayi. Kalau moms mau tahu, moms bisa searching di Google, di situ banyak artikel kedokterannya juga. Moms bisa lihat di situ dan bisa baca di situ. Dan juga bantal itu malah membatasi pergerakan si bayi. Jadi baby kita tuh nggak bisa leluasa untuk ke kiri ke kanan, dia tuh akan terganjal. Jadi lebih prefer untuk baby kita tuh nggak usah pakai bantal aja. Nah, untuk box bayi itu sebenarnya antara perlu dan nggak perlu ya moms. Ada yang menurut ibu lain itu perlu, ada yang nggak perlu. Nah, kalau aku lebih baik disesuaikan dengan kondisi rumah kita. Mungkin kalau kita tinggal di rumah yang tidak terlalu luas, aku rasa penggunaan box bayi itu akan sangat memakan tempat. Nah, tapi mungkin buat orang-orang, buat moms-moms yang rumahnya luas, jadi banyak space di rumahnya, penggunaan box bayi ya silahkan saja untuk digunakan. Terus mungkin moms yang bisa membiasakan babynya tidur di box yang agak terpisah juga, ya monggo silahkan dibeli. Nah, kalau aku kebetulan aku belum merasa butuh, jadi aku memang tidak membeli box bayi karena baby aku tidur bareng sama aku sama suami aku. Oke, sudah semua perlengkapannya yang dibutuhin buat baby newborn kita. Sekali lagi itu semua berdasarkan pengalaman aku ya moms. Moms bisa menambahkan atau menguranginya kalau dirasa memang itu perlu atau tidak perlu. Nanti di akhir video aku akan tampilin semua list-list yang tadi sudah kita bahas sama-sama. Nanti supaya moms bisa gampang tinggal di screenshot aja buat jadi pegangan moms, buat new moms semuanya untuk membeli perlengkapan bayi. Thank you so much buat moms yang udah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video baru aku. Dah.